Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa bertemu di sosialisasi pembelajaran online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Sadaleni akan menyampaikan sosialisasi pembelajaran KBPG Islam Terpadu Cendekia Lamongan tahun pelajaran 2020-2021. Yang kami hormati Ayah, Bunda, Wali peserta didik KBPG Islam Terpadu Cendekia Lamongan, izinkan saya memaparkan yang pertama yaitu tentang visi lembaga kami, yaitu terwujudnya peserta didik yang berperilaku islami, cerdas, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya, yaitu misi KBPG IT Cendekia Lamongan, terdiri dari 4 misi. Yang pertama yaitu meluluskan peserta didik yang berakhlakul karimah, berkualitas dalam beribadah, cerdas, kreatif, dan mandiri. Misi kedua, membekali anak didik dengan nilai-nilai Al-Quran sedini mungkin agar terbentuk kepribadian yang islami. Misi ketiga, menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan taraf perkembangan anak. Dan yang keempat, membangun intelektualitas, pikir, fisik, dan kepekaan sosial yang optimal sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum yang digunakan oleh kelompok bermain Playgroup Islam Terpadu Cendekia yaitu merupakan gabungan dari Dinas Pendidikan dengan JSIT Indonesia, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Kemudian untuk metode pembelajaran yang digunakan di KBPG IT Cendekian yaitu menggunakan metode sentra atau BCCT yang disebut juga Beyond Center and Circle Time. Definisi sentra ini yaitu metode penyelenggaraan PAUD yang berpusat pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main. Sentra main sendiri memiliki fungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis permainan, yakni sensori motor, antara lain fungsional, main peran, dan pembangunan. Selanjutnya yaitu tujuan metode sentra. Di sini metode ini memberikan tujuan untuk melejitkan potensi kecerdasan anak. Kemudian sentra yang dibuka oleh kelompok bermain Islam Terpadu Cendekia yaitu ada 6 sentra. Yang pertama sentra drama atau peran, yang kedua sentra persiapan, yang ketiga sentra rancang bangun atau balok, yang keempat sentra seni kriya, yang kelima sentra musik, dan yang keenam sentra eksplorasi. Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Menurut Howard Gardner, ahli psikolog dari Amerika Serikat mengungkapkan ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak. Antara lain kecerdasan bahasa, kecerdasan logik matematik, yang ketiga kecerdasan musik, yang keempat kecerdasan kinestetik, yang kelima kecerdasan visual spesial, yang kelima kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, yang kedelapan kecerdasan natural, dan yang terakhir kecerdasan spiritual. Berikut yaitu profil pendidik kelompok bermain Playgroup Islam Terpadu Cendekia. Yang pertama Kepala KBPG Leni Agustin SPD, yang kedua Wali kelas Ismail 1 Ustadzah Helmi Yufita Susanti Eskom, Guru kelas Ismail 1 Ustadzah Anissa Susi Rusdiana SPD, Wali kelas Ismail 2 Ustadzah Risa Arismawati SPD, Guru kelas Ismail 2 Ustadzah Alifatul Nur Lailiyah SH, Ustadzah Siti Mutiatin AMA sebagai Wali kelas Ibrahim 1, Ustadzah Nurul Hidayati SPD sebagai Guru Mengaji Ibrahim 1, Wali kelas Ibrahim 2 ada Ustadzah Ayu Clara Sati Putri Wahyudi SPD, Guru Mengaji Ibrahim 2 Ustadzah Nur Fatmawati SPD, Ustadzah Mu'arifatul Hidayah SHI sebagai Wali kelas Ibrahim 3, dan Ustadzah Masfufatul Ainiyah SPSI sebagai Guru Mengaji Ibrahim 3. Berikut struktur organisasi KBPG Islam Terpadu Cendekia Lamongan. Ketua Yayasan Ustadz Sarmadi SPD, Ketua LPIT Ustadz Ahmad Ridwan SPD, Kepala Sekolah Ustadzah Leni Agustin SPD,
Wakasarpras Ustadzah Indastri Lestari SP, Ustadzah Asning SPD sebagai Wakahumas, Ustadzah Nurulaili Mabrur SPC sebagai Waka Kesiswaan, Ustadzah Mei Dwi Jayanti SPD sebagai Waka Kurikulum, dan Ustadzah Relif Agustina SPD sebagai Bendahara. Kemudian di sana juga ada jajaran Dewan Guru Ismail dan Ibrahim, dan ada security yaitu Ustadz Ja'far Sodik, Ustadz Dimas, dan di bagian tata usaha ada Ustadzah Nini Soida SM. Berikut yaitu peserta didik. Peserta didik KBIT Cendekia, kelompok Ismail, yaitu anak-anak yang berumur minimal 2,3 tahun, yang didaftarkan orang tua mereka menjadi peserta didik KBIT selama pembukaan pendaftaran peserta didik baru. Untuk PPDB Ismail atau Ibrahim juga tanpa tes, jadi pendaftarannya melalui online selama kuota masih ada. Berikut juga aturannya yaitu orang tua mau mengikuti peraturan sekolah dan asalnya bisa dari mana saja. Sekolah Islam Terpadu mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekolah Islam Terpadu juga memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama yang mengoptimalkan ranah kognitif dan afektif. Berikut ini yaitu jadwal pembelajaran normal untuk kelompok Ibrahim. Untuk hari Senin sampai Kamis, kelompok Ibrahim masuk pukul 7 dan pulang pukul 11. Berikut adalah rentetan kegiatan, yaitu yang pertama penyambutan, yang kedua olah tubuh, fonik dan jurnal, dilanjutkan sholat dan murojaah, makan bekal, istirahat, sentra, persiapan doa, makan siang, dan yang terakhir penutup. Untuk hari Jumat, anak-anak berangkat pukul 7 dan pulang pukul 10. Untuk urutan kegiatannya yaitu pertama berbaris, makan bekal, yang ketiga sholat dan murojaah, kemudian ekstrakurikuler pertama dan dilanjutkan dengan ekstra yang kedua, kemudian materi Jumat. Materi Jumat ini bisa berupa kisah-kisah sahabat Nabi atau sirah, dan yang terakhir yaitu penutup, kemudian doa pulang. Selanjutnya yaitu jadwal pembelajaran kelompok Ismail. Hari Senin sampai Jumat, anak-anak masuk pukul 7 lewat 15 menit dan pulang pukul 10. Untuk urutan kegiatannya yaitu yang pertama jurnal, kemudian ada olah tubuh, sholat dan murojaah, kemudian ada kegiatan sentra, makan bekal, istirahat, penutup, dan ekstra. Ekstra sendiri dilaksanakan 1 pekan sekali. Kemudian untuk target hafalan kelompok bermain Grup Islam Terpadu Cendekia Lamongan, insya Allah untuk suratnya ada 9 surat pendek, ditambah 14 doa harian dan 6 hadis pendek beserta artinya. Selanjutnya untuk seragam kelompok bermain Ibrahim, untuk hari Senin dan Selasa seragamnya warna merah danis, untuk hari Rabu seragam warna ungu kotak-kotak, hari Kamis seragam olahraga, dan hari Jumat baju bebas muslim-muslimah. Untuk setiap harinya, Ananda juga wajib bersepatu dan berkaos kaki. Untuk kelompok bermain Ismail, seragamnya untuk hari Senin atau Selasa warna merah danis, yang untuk hari Rabu atau Kamis seragam olahraga, dan untuk hari Jumat bebas muslim-muslimah, dan setiap harinya juga wajib untuk memakai sepatu dan berkaos kaki. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum kita memulai simulasi tatap muka, antara lain yaitu yang pertama mengedukasi Ananda dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Support motivasi kepada Ananda saat pembelajaran daring berlangsung. Yang ketiga, pendampingan ayah atau bunda saat pembelajaran daring. Yang keempat, mengumpulkan hasil karya Ananda dan mengambil bahan kegiatan ke sekolah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh wali kelas dan orang tua. Selanjutnya yaitu tata tertib. Tata tertib ini dibuat bertujuan untuk menciptakan kondisi kedisiplinan dan tanggung jawab semua warga sekolah. Untuk print out tata tertib secara keseluruhan akan diberikan kepada ayah dan bunda pada saat sosialisasi pembelajaran offline atau tatap muka sesuai dengan jadwal. Selanjutnya yaitu SOP simulasi pembelajaran tatap muka terbatas. SOP ini dibuat dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik dan orang tua selama di lingkungan sekolah. Untuk yang pertama, SOP peserta didik
yaitu wajib memakai seragam sesuai jadwal, wajib memakai masker, kemudian dipastikan peserta didik dalam keadaan sehat. Jika ada indikasi kurang sehat, demam, atau yang lainnya bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Yang keempat, suhu tubuh tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Yang kelima, jumlah peserta didik dalam satu ruangan hanya 1/4 jumlah siswa satu kelasnya. Ini berlaku untuk kelompok Ibrahim. Jadi besok untuk kelompok Ibrahim insya Allah akan dibagi 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Dan untuk kelompok Ismail sepertiga jumlah siswa satu kelas. Jadi untuk Ismail juga nanti insya Allah akan dibagi menjadi 3 kelompok dan satu kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Untuk yang selanjutnya, mencuci tangan pakai sabun di wastafel yang tersedia di depan ruang kelas masing-masing. Kemudian yang ketujuh, menempati bangku yang sudah ditentukan dan sudah diatur jaraknya. Yang kedelapan, tidak bersalaman dan tidak berkerumun. Yang kesembilan, etika batuk atau bersin. Yang kesepuluh, diharapkan membawa hand sanitizer dan masker cadangan di tas masing-masing. Kemudian menjaga jarak dengan teman yang lainnya. Kemudian hanya membawa bekal minum karena di saat simulasi pembelajaran terbatas besok insya Allah durasinya tidak lebih dari 60 menit, jadi peserta didik hanya diharapkan membawa bekal minum tanpa membawa bekal makan. Kemudian selanjutnya yaitu peserta didik diantar dan dijemput tepat waktu, mengingat kita besok satu harinya ada beberapa kelompok yang masuk, jadi mohon kerjasama ayah bunda untuk disiplin mengantar dan menjemput anak Anda tepat pada waktunya. Selanjutnya, SOP untuk orang tua atau pengantar. Ada beberapa SOP di sini. Yang pertama, orang tua atau pengantar mengantar dan menjemput anak Anda tepat waktu. Kemudian, mengantar dan menjemput Ananda hanya sampai di depan kelas. Jadi nanti insya Allah ada wali kelas dan guru kelas yang akan menyambut Ananda dan mempersilakan Ananda untuk masuk ke dalam ruangan sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Yang ketiga, orang tua atau pengantar tidak diperkenankan menunggu Ananda di area taman. Tua atau pengantar boleh mendampingi Ananda di dalam kelas selama masa adaptasi. Ini pun bisa kita melihat kondisi anak. Jika anak sudah mandiri dan berani, Ananda bisa dititipkan kepada wali kelas atau ustadzah yang ada di dalam kelas. Namun jika Ananda masih dalam tanda kutip rewel atau belum mandiri, orang tua atau pengantar boleh mendampingi Ananda selama masa adaptasi di dalam kelas. Selanjutnya yaitu orang tua atau pengantar wajib memakai masker. Dan yang keenam, apabila kondisi tubuh orang tua atau peserta didik ada gejala sakit, diharapkan bisa menyampaikan informasi tersebut kepada wali kelas atau guru secara terbuka. Selanjutnya yaitu SOP untuk guru. Guru datang di sekolah langsung mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Guru memakai masker atau face shield selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk seluruh guru sudah berada di ruang outdoor 25 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Kemudian yang keempat, guru menyambut kedatangan peserta didik dengan 3S, senyum, salam, dan sapa. Yang kelima, guru sekaligus melakukan cek kondisi fisik dan kesehatan anak dengan melakukan cek suhu tubuh dengan termogan, mengarahkan anak-anak untuk mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak aman. Yang keenam, guru membimbing peserta didik masuk ke dalam kelas dan menempati tempat duduk yang disediakan. Yang ketujuh, guru mengajar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian tetap memperhatikan peserta didik agar melaksanakan protokol kesehatan selama di dalam kelas. Yang kesembilan, guru melepas kepulangan siswa dengan cara mempersilakan peserta didik keluar kelas bagi yang sudah dijemput. Setelah itu, guru menyemprotkan disinfektan pada meja, benda, dan ruangan kelas. SOP tenaga kependidikan yaitu yang pertama, kepala sekolah menyusun SOP simulasi pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kepala sekolah bekerja sama dengan Wakasarpras menyediakan beberapa fasilitas untuk menunjang protokol kesehatan tersebut, antara lain yang pertama wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan, masker dan face shield cadangan, serta alat pengukur suhu badan atau termogan. Kemudian petugas tata usaha membantu mengecek suhu tubuh seluruh guru yang datang dan memasuki kelompok area bermain. Berikut SOP tentang tenaga kependidikan.
Yaitu yang pertama, kepala sekolah menyusun SOP simulasi pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kepala sekolah bekerja sama dengan Wakasarpras menyediakan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan protokol kesehatan, antara lain yang pertama, wastafel untuk mencuci tangan dan sabun. Yang kedua, hand sanitizer, hand disinfektan, masker dan face shield cadangan, serta alat pengukur suhu badan. Yang ketiga, petugas tata usaha membantu mengecek suhu tubuh seluruh guru yang datang dan memasuki area kelompok bermain. Kemudian, kepala sekolah dibantu security melakukan pengawasan terhadap proses berjalannya kegiatan simulasi pembelajaran agar tetap aman dan nyaman. Yang terakhir, tenaga kebersihan turut membantu menjaga terlaksananya protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Berikut yaitu daftar ekstrakurikuler yang dilaksanakan di kelompok bermain Playgroup Islam Terpadu Cendekia Lamongan. Yang pertama yaitu untuk ekstrakurikuler KB Ismail terdapat 1 ekstra yaitu ekstra tahfidz, dan untuk ekstrakurikuler kelompok bermain Ibrahim terdapat 3 ekstra. Yang pertama ekstra tahfidz, yang kedua ekstra pildacil, dan yang ketiga ekstra tari. Untuk kegiatan outing KBPGIT Cendekia bertujuan untuk yang pertama mendukung proses pembelajaran di kelompok bermain agar mencapai hasil yang maksimal. Dan tujuan kedua memberikan pengalaman di dunia nyata terkait pembelajaran yang diberikan di PAUD. Selanjutnya yaitu list untuk kegiatan outing KBPGIT Cendekia selama 1 tahun 2020-2021 bisa dilihat di list ini. Jadi ada beberapa kegiatan sebagaimana yang kita ketahui karena kita masih di masa pandemi, jadi mungkin ada beberapa kegiatan outing yang belum bisa terlaksana, sehingga jika ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan ini, insya Allah biayanya bisa dikembalikan saat semester 2 akhir kepada ayah, bunda, wali peserta didik kelompok bermain. Kemudian ini ada pesan dari sahabat Nabi, muhasabah bagi kita semua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang cara mendidik anak. Semoga kita bisa mengimplementasikan kepada anak-anak kita, putra-putri kita di rumah, sehingga sesuai dengan visi dan misi lembaga kita, anak-anak bisa cerdas, kreatif, dan mandiri, serta berakhlakul karimah. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pembelajaran online ini. Saya harapkan ayah dan bunda bisa hadir dan meluangkan waktu untuk mendatangi sosialisasi pembelajaran tatap muka sesuai dengan jadwal, dan tetap memotivasi anak-anak untuk selalu berperan aktif dalam pembelajaran baik daring maupun simulasi terbatas, mengingat kita masih masa pandemi, dan mohon doanya ayah dan bunda kepada ayah bunda semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa melakukan tatap muka secara normal kembali. Sekian dari saya, mari kita tutup sosialisasi pembelajaran online ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.